Seperti yang kita tahu, pada tahun 2020 Indonesia dilanda oleh wabah COVID-19 yang sangat merugikan negara kita, mulai dari pendapatan maupun pengeluarannya. Dan hal ini berhubungan dengan APBN. Nah, di sini yang pertama, permasalahan yang ditimbulkan itu ada di pendapatan negara yang tidak sesuai dengan target, yang seharusnya 1.400 sekian triliun karena melemahnya aktivitas ekonomi akibat pandemi yang menurunkan daya beli produktivitas masyarakat itu hanya menjadi 1.200 sekian triliun. Nah, tingginya beban pengeluaran juga itu tuh menjadi ketidakseimbangan antara pemasukan dan juga pengeluaran yang ada. Contohnya seperti 19,62 triliun untuk belanja penanganan COVID-19, lalu 1,92 triliun untuk iuran JKN, 2,20 triliun untuk insentif tenaga kesehatan, dan masih banyak lagi. Di sini tantangan program sosial dan ekonomi juga berpengaruh gitu. Contohnya seperti kartu prakerja atau BLT. Itu tuh membutuhkan sistem distribusi yang efektif dan tepat sasaran. Masalahnya kita itu keterbatasan oleh data, birokrasi, dan juga koordinasi antar lembaga, dan itu tuh bisa memperlambat pencairan bantuan tersebut. Tidak hanya itu, peningkatan jumlah pengangguran dari PHK juga itu menyebabkan melemahnya aktivitas atau kegiatan ekonomi gitu loh. Pemerintah tuh harus memberikan pelatihan dan bantuan finansial, tetapi pelaksanaan program seperti kartu prakerja ini membutuhkan proses dan kesiapan teknologi serta kerjasama dari lintas pihak juga gitu. Jadi lumayan sulit untuk bisa meningkatkan atau mendorong kembali status perekonomian dari Indonesia. Tapi di sini untungnya APBN itu sangat bekerja dan juga sangat membantu untuk dimana Indonesia bisa meningkatkan perekonomiannya kembali, membangkitkan perekonomiannya kembali. Dan APBN ini itu kan bisa digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat lewat program-program yang sempat disebutkan tadi, kayak bansos, terus BLT, terutama untuk kelas menengah ke bawah dan UMKM. Lalu ini juga dapat meningkatkan layanan dan fasilitas kesehatan, menyediakan anggaran bagi JKN dan insentif tenaga kesehatan seperti bentuk dukungan langsung terhadap sektor-sektor kesehatan. Karena penting banget tuh sektor-sektor kesehatan di masa COVID-19 tersebut. Itu sangat membantu menjaga kestabilan dan juga membantu untuk meningkatkan perekonomian Indonesia kembali lagi. Lalu mendorong pemulihan ekonomi dengan cara membuka lapangan-lapangan kerja dan juga membantu pelaku-pelaku UMKM yang ingin membangun atau membuat suatu usaha melalui program kartu prakerja. Dan di sini bantuan dan insentif itu diarahkan agar menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya tersentuh oleh program pemerintah maupun yang belum. Jadi pemerintah pada saat COVID-19 tersebut sudah sangat baik memanfaatkan APBN yang ada untuk bisa secara menyeluruh atau merata terhadap orang-orang atau target-target yang terdampak secara langsung. Namun perlu juga ditingkatkan untuk proses, terutama proses pendistribusiannya dan juga pengawasannya kembali. Negara dan daerah membutuhkan pendapatan untuk mengeluarkan anggaran dan belanja negara pada COVID-19 2020. Pendapatan negara pada masa itu adalah melalui PNBP atau penerimaan negara bukan pajak, yang berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan negara yang melebihi target sebelumnya. Dibandingkan dengan penerimaan pajak yang tercatat sebesar 1.285,2 triliun, yang kurang dari target yaitu sebesar 1.404,5 triliun. Pada masa COVID-19, PNBP menyumbangkan anggaran sebesar 20,87 triliun terhadap pendapatan negara. PNBP mendapat sumber pendapatan dari penerimaan sumber daya alam, kekayaan negara yang dipisahkan atau KND, dan PNBP lainnya. Hal ini membantu negara untuk melakukan penanganan COVID-19 baik dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Nah, kemudian ada juga pengeluaran atau realisasi dari APBN itu sendiri, di mana yang pertama
pertama, belanja penanganan COVID-19 sebesar 19,62 triliun rupiah. Nah, yang kedua, memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat melalui bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau JKN sebesar 1,92 triliun rupiah. Yang ketiga, ada insentif tenaga kesehatan sebesar 2,20 triliun rupiah. Dan yang keempat, ada juga bansos atau bantuan sosial untuk masyarakat menengah ke bawah atau diharapkan dapat membantu UMKM. Dan yang kelima, ada memberikan bantuan langsung tunai atau BLT. Dan yang keenam, ada mengeluarkan program Kartu Prakerja di tanggal 30 Oktober 2020 terrealisasi sebesar 19,87 triliun rupiah dengan jangkauan 5,59 juta peserta, di mana tujuannya untuk mengatasi para pekerja yang terkena PHK. Pengeluaran APBN terrealisasikan pada program Kartu Prakerja. Seiring dengan berjalannya bantuan lain yang diberikan, Kartu Prakerja ini diluncurkan pada April 2020 yang mampu menjangkau 1,46 juta penerima manfaat dari adanya program ini. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan dan sebagai wadah peningkatan keahlian dan keterampilan kerja yang tentunya relevan dan berhubungan dengan kebutuhan pasar kerja. Dalam penerapannya, pemerintah terus berusaha menjalankan kolaborasi dengan stakeholder atau pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu organisasi, proyek, dan lainnya yang akan mempengaruhi proyek tersebut demi kelancaran Kartu Prakerja ini. Bagi masyarakat yang menggunakan program ini, akan diberikan insentif sebesar Rp600.000 yang akan diberikan sebanyak 1 kali serta insentif pengisian survei sebesar Rp100.000. Nah, dengan realisasi anggaran untuk program ini sebanyak 19,63 triliun untuk program ini sebanyak 19,63 triliun. Program Kartu Prakerja ini diaudit oleh KPK, BPK, dan BPKP pada tahap awal dan sudah dikonsultasikan dengan KPPU. Pengawasan dilakukan dengan cara memastikan pelaksanaan sistem berjalan dengan optimal, memastikan relevansi pelatihan dengan kebutuhan dunia kerja, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Dalam segi pelaksanaannya, pemerintah juga terus melakukan pengoptimalan fitur-fitur pelatihan supaya dapat berjalan dengan lancar. Dalam segi hukum juga, pelaksana diingatkan untuk mampu memastikan bahwa tidak ada permasalahan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang akan berdampak pada permasalahan lain. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia mencatat tahun 2022 3,46 juta penerima manfaat program dari 514 kabupaten atau kota di Indonesia dengan total penerima sejak awal diluncurkannya program ini. Berdasarkan jumlah peserta tahun 2022 tersebut, sebanyak 53,6% diantaranya berasal dari 212 kabupaten atau kota dengan target penurunan kemiskinan ekstrim serta mencakup calon pekerja migran Indonesia atau PMI. Di dunia ada APBN yang berfungsi untuk mengatur dan mengelola keuangan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memberi bantuan kepada masyarakat yang berkekurangan serta daerah adanya terpencil agar adanya keseimbangan ekonomi. Kita sebagai manusia harus selalu bersyukur terhadap pemberian yang Tuhan berikan kepada kita, karena jika tidak ada APBN maka tidak ada namanya keseimbangan ekonomi serta ekonomi akan kacau balau. Seperti Tuhan yang sudah memikirkan rencana untuk hidup kita, karena Tuhan menyediakan segala hal seperti kebutuhan kita dan lain. Tugas kita hanya menyeimbangkannya.